Baik, sahabat Isada TV. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu di sini instruktur sekaligus trainer di pelatihan BTC LS kali ini. Nah, narasumber kita yaitu Bapak Firman Arif. Ya. Dan saya dulu manggilnya Pak Keibu atau Bu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sejarah atau ada filosofinya, Pak? Oh, itu panggilan teman-teman. Waktu dulu masih di RSAL itu ya mungkin karena kita ini tukang tidur ya. Tidur. Terus juga mungkin ini akan menyinggung terkait mungkin perubahan. Ini banyak sekali perubahan dari dulu hingga sekarang di dunia keperawatan gawat darurat, Pak ya. Nah, mungkin ada perubahan sekaligus di sini mungkin teknologi atau dari prosedur mungkin ada yang berbeda apa enggak, Pak? Banyak sih ya, kalau itu perbedaannya banyak, terutama dari sisi peralatan ya. Karena kita ambil contoh kayak model RW. Dulu kita tidak mengenal yang namanya OPA, paringal. Kita nggak mengenal yang namanya NASO, paringal. Dulu dikatakannya adalah SAFAR, kemudian Mayo, gitu. Jadi itu padahal sebenarnya aduh gudel. Nah itu kan sebutannya. Kadang asumsi gudel itu kan kalau orang Jawa itu apa? Anaknya sapi apa anaknya kebun? Ya itu. Nah jadi istilah-istilah ini mungkin secara alat namanya berubah, cara alatnya juga seperti SAFAR itu bentuknya seperti S. Sekarang kita tidak mengenal itu lagi, tapi cukup dengan faringal RW. Kemudian nasofaringal RW. Dulu SAFAR digunakan untuk memberikan bantuan nafas mulut dengan bantuan SAFAR tadi, sekarang dengan pocket mask. Walaupun dulu juga ada pocket mask, sekarang dikurangi. Dan seperti jantung, obat jantung, penanganan kedaruratan jantung, dulu kita obat-obatan banyak tuh. Dari mulai potasium klorida, isopropanolol, dan sebagainya. Sekarang sudah lebih ringkas. Ya, lebih simpel. Kemudian DC-nya dalam waktu melakukan DC shock juga dulu kita masih mengenal yang 200 Joule. Ya, sekarang cukup dengan 960 Joule atau juga 200 Joule berdasarkan alat saja. Mungkin itu perubahannya secara keilmuan. Kalau secara regulasi itu kemudian dulu juga waktu CPR BHD untuk dasarnya ya. Dasarnya dulu kita ada yang 15-2 ya, berubah menjadi 32, nafasnya juga begitu, terus anak juga begitu kan, cara berubah banyak. Dulu kita ABC, sekarang CAP. Banyak regulasinya, semua berkembang ilmu karena ya kegawat daruratan itu sering terjadi ya, terutama kegawat darurat sehari-hari ya, itu sesuai perkembangan variabelnya berbeda-beda. Gitu Mas. Oke, baik. Nah, saya jelaskan tadi bahwa dari tahun ke tahun selalu berbeda. Nah, di kesempatan ini juga bagi perawat ini harus selalu update ilmu juga, karena dari dulu hingga sekarang itu nggak mesti sama, soalnya mesti berbeda dan selalu up to date. Nah, untuk pertanyaan kedua ini ya, Pak. Nah, di keadaan sekarang ini ya banyak dari mungkin masyarakat kita masih belum mengetahui keadaan gawat darurat di keadaan kita saat ini, yaitu COVID-19. Nah, bisa mungkin dijelaskan intinya Pak, apa yang perlu diperhatikan ketika sedang keadaan gawat darurat di COVID-19 ini? Iya, jadi saya merangkum dari awal tadi mengenai kasus perubahan perawat itu harus update, karena saya sendiri itu bisa dikatakan angkatan 80-90-an ya untuk perawatannya gitu ya, dari zamannya SPK dulu. Iya, SPK. Otomatis kan sudah banyak perubahan dari zaman SPK D3 sampai sekarang S1 ya. Itu banyak perubahan. Kita dulu tidak mengenal istilah namanya ASKEP. Dulu kita namanya Renpra, rencana perawatan. Kan? Ada ASKEP itu berubah. Karena kalau kita nggak update, yang kita hadapi kasusnya bukan zaman dulu. Iya. Zaman kini kasusnya darurat. Kemudian kegawat daruratan COVID. Kalau kegawat daruratan COVID tetap prinsipnya ya bagaimana kita menghadapinya untuk perawat dan masyarakat yang menghadapi, terutama keluarga ya, orang tua terdekatnya, orang tuanya atau anaknya atau istrinya, suaminya. Intinya jangan panik. Ya artinya kalau memang kita tanggulangi secara sederhananya, ya kita paling sederhana adalah meminta tolong. Ya, itu meminta tolong artinya meminta bantuan. Kita minta bantuan kemana? Yang terdekat, baik puskesmas, rumah sakit, klinik,
dan kalau nggak salah ada program PSC ya, PSC 119. Ya, nah itu bisa kita memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian bagaimana peran kita sebagai orang yang menghadapi kegawat daruratan langsung ini tadi ya. Ya apalagi karena ya mungkin takut tertular, itu kembali kepada nurani kalau sebagai keluarga ya. Iya. Karena sambil contoh istri kita sakit, kita sebagai suami ya mosok nggak ngurusin kan nggak mungkin loh ya. Giliran sehatnya di apa loh gitu. Giliran sakitnya di siap-siap kayaknya ya mungkin sehidup semati ya. Bukan apa sih prinsipnya tetap kalau memang dia mengalami suatu kondisi kegawat daruratan COVID itu paling umum adalah sesak nafas sampai kehilangan nafas. Ini yang umum ya, karena seperti yang sering terjadi kayak hipoksia dan baru-baru ini YouTuber kita sama Deddy Corbuzier ya, itu mengalami body stopping ya, untuk masih bagus cuma 90 ya. Jadi kadang-kadang itu harus mengenali sesaknya itu ada nggak kita oksigen. Nah itu. Kalau ada oksigen kita berikan oksigen. Kalau nggak ada, apa sih posisi nyaman supaya kondisi bernafas kita tidak terlalu berat. Kadang-kadang terlentang berat setengah duduk. Kalau setengah duduk enak, ya setengah duduk. Kalau setengah duduk kurang enak, bongkok. Jadi seperti kadang-kadang ambil contoh orang asma. Orang asma itu kadang-kadang dengan duduk setengah duduk enak. Kadang ada yang sambil numpang depan begini. Itu boleh. Oh, berbeda. Boleh dilakukan ini untuk teman-teman masyarakat awam. Kalau untuk tenaga kesehatannya, kalau seandainya ada oksigen, berikan oksigen yang terbaik. Kalau tidak ada, ya tadi berikan upayakan, atau kalau anak bisa kita memberikan uap hangat ya, pakai uap hangat itu boleh. Itu termasuk dalam proses kedua. Kemudian untuk tenaga kesehatan, kalau dia menghadapi problem korbannya mengalami henti nafas nih, ya ini kan kadang-kadang suka bingung. Iya. Mau tak kasih nafas buatan ketularan, dan kasih nafas buatan di BHD di CPR sendiri, itu ada metode yang dikatakan hand CPR only. Artinya bantuan nafas itu tidak harus, karena dalam artinya cukup dengan kita CPR saja, kita kompresi saja, tidak perlu buat ventilasi, karena di dalam darah kita sebenarnya masih ada sisa-sisa oksigen yang bisa kita dalam darah. Itu bisa kita CPR saja. Nah, kalau seandainya merasa nggak afdol deh kalau namanya CPR nggak pakai NIOP itu, pakai BVM. Ya, pakai back valve mask. Kalau nggak ada back valve mask, kita boleh pakai pelindung yang kedap dengan sirkulasi keluar udara keluar masuk. Ya, contohnya ya kita pakai kain, kita kasih kain-kain yang tebal gitu seperti masker ini kan. Kalau kita gunakan dia searahnya tuh masuk keluarnya dikit, masuknya banyak. Jadi kalau kita ngomong ini saya sama jenengan buka maskernya gitu kan. Saya menyium bau mulut saya, jenengan nggak nyium bau mulut saya kan gitu. Gitu sebenarnya. Artinya dia searah tapi sedikit. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan juga. Mungkin itu Mas. Oh, iya. Oke, yang terakhir ini Pak. Ini ada pertanyaan dari IG, dari Kak Adi Anissa Pramesti. Wah, ujung. Nah, ini tanya nih, bagaimana sih perasaannya jadi trainer yang sudah keliling dunia? Masya Allah. Keliling dunia, saya belum keliling dunia. Mungkin di luar. Artinya ya, Masya Allah ya, saya bersyukur walaupun mungkin ya banyak teman-teman yang merasa kurang bergairah sebagai perawat ya, kadang-kadang merasa kan kadang kalau jadi perawat itu dulu itu kalau saya ditanya teman-teman, saya ingat banget teman-teman waktu pertama kali masuk perawat itu ngomongnya, kenapa kamu jadi perawat panggilan jiwa? Iya kan? Kalau sekarang itu kenapa jadi perawat? Saya nggak tahu, orang saya disuruh. Suruh orang tua karena itu kedua, karena kemudahan dalam mencari potensi. Nah, saya bersyukurnya ya karena salah satu di mana masa-masa sulit perawat ya kita itu ya, itu banyak suatu kemudahan, keindahan ya. Kalau saya merasa sebagai perawat lebih banyak indahnya, lebih banyak senangnya ya. Mungkin kalau teman-teman perawat yang lain-lain mungkin wah susah jadi perawat, apalagi dengan istilah suster ya susah terus gitu. Tapi kalau buat saya enggak, saya sebagai perawat, apalagi dikenal dikatakan trainer, saya bukan trainer atau bukan instruktur pengajar, saya lebih senang berbagi ya. Jadi nah, untuk berbagi itu kan saya harus mencari suatu referensi keilmuan dan bergaul.
Iya. Nah dari bergaul ini tadilah saya bisa pergi ke Filipina, ke beberapa negara yang ada di luar negara kita, bersilaturahmi untuk meraih ilmu keperawatan. Bagaimana sih ilmu perawat di negara orang dengan negara kita? Iya. Nah syukur-syukur alhamdulillah di negara orang tadi bisa kita adopt kan? Iya, bisa diterapkan di negara kita. Gitu. Ya. Artinya jangan sampai kita sebagai perawat ketinggalan. Iya. Artinya stratanya tinggi, ilmunya orang popone kan gitu Ya, kan. Nah, itu. Jadi notabene perasaan apa yang saya rasakan? Bahagia. Karena dengan perawat saya walaupun dengan segala macam problematikanya saya senang, bahagia. Ya sukanya lebih banyak daripada dukanya. Ya dukanya emang ada tapi ya. dukanya ada kalau pas kayak kemarin PPKM nggak bisa kemana-mana karena ada batasan usia kan, ada komorbid, ada usia juga, jadi kita nggak boleh melayani, menangani ya karena takut ada faktor X yang ada ya. Jadi lebih banyak sukanya sih mas. Jadi justru saya berharap teman-teman inilah yang nantinya akan juga mampu meneruskan yang lebih baik. Ya, Ya, ini saya udah berapa kali saya kesini. Sekitar 7 lebih lah, udah angkatan ke-9. Iya, wah, terima kasih banget saya nih diundang ke sini terus. Langganan di sini karena kebahagiaan itu buat saya adalah dimana saya mampu memberikan manfaat untuk orang lain ya, harus selalu memberikan manfaat. Harus selalu sebagai manusia kita harus mempunyai arti. Buat apa kita hidup kalau tidak berarti untuk orang lain? Selalu berguna dan manfaat. Gitu mas. Oke. Nah, sekian dari wawancara kita kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sama Rusun. Berbagi pengalaman, Ya, berbagi saya sudah informasi dengan kita semua. Terima kasih karena diundang ke Iksada TV ya. Iya. Wah ini ya. Apalagi Pertama kali Pak ya. Oh ini pertama kali saya. Pertama kali di sini. Waktu itu sering lihat mbaknya, Mas Alif, Mas Marus, Udin juga. Udin, Ade juga waktu itu ya. Sama Mas apa? Bayu ya, yang masalah PLS itu. Oh iya benar. Ya. So. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagi sahabat Iksada TV, jangan lupa jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share jika kalian menyukai video kali ini. Jangan lupa tetap subscribe channel Iksada TV. Jangan lupa. Iksada TV berani dan menginspirasi. Mantap.